Halo, selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Larantuka berlakukan sistem sonasi untuk penerimaan peserta didik baru. Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Jelang akhir tahapan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif, Bawaslu Kota Kupang belum menemukan adanya pelanggaran. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irene Tumeluk. Dan saya Helga Meliani. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita hari ini dari Flores Timur. Pemirsa, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan portal pendaftaran secara online yang dibuka besok 20 Juni 2023 dengan kuota penerimaan sebanyak 450 peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas SMA Negeri 1 Larantuka, Sylvester Witin, kepada TVRI menjelaskan, seleksi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan ini tetap mengacu pada keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni penerimaan calon siswa baru pada satuan pendidikan melalui beberapa jalur antara lain jalur sonasi atau wilayah tinggal calon siswa, jalur khusus meliputi minat dan bakat, dan jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini dikhususkan untuk anak-anak dari kalangan keluarga miskin, pemegang kartu program Keluarga Harapan, dan pemilik kartu Indonesia Pintar, sehingga pelaksanaan pendaftaran seleksi ini pun tetap dilakukan melalui sistem online berbasis aplikasi. Untuk jalur sonasi ini, persyaratan yang dibutuhkan adalah dokumen berupa kartu keluarga. Jadi dari pendaftaran secara zona ini dimaksudkan untuk mengumpulkan anak-anak yang berdomisili di seputaran Kota Larantuka. Untuk jalur zona ini itu sebanyak 50% untuk jalur zona. Lalu untuk jalur khusus ini yaitu jalur prestasi akademik dengan non akademik. Lalu ada jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi ini itu ditujukan untuk siswa yang menerima kartu PKH. Ini lebih khusus untuk keluarga miskin. Sylvester Witin berharap agar semua calon peserta didik yang hendak mengikuti seleksi masuk di satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Larantuka senantiasa mengikuti pendaftaran perdana pada tanggal 20 Juni melalui link yang sudah disebarkan sejak sebulan terakhir ini, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, Rapat Koordinasi Nasional dan Temu Nasional Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia tahun 2023 bertujuan untuk memberikan tantangan bagi mahasiswa dalam berargumentasi serta mengetahui kinerja pengurus nasional. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 19 Juni sampai 20 Juni 2023. Bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Peserta debat sebanyak 30 tim
dan peserta Rakornas dan Temunas sebanyak 20 peserta dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Rapat Koordinasi Nasional dan Temu Nasional Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia 2023 ini, salah satu tujuannya juga adalah memeriahkan ulang tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ke-10. Kegiatan ini mengusung tema digitalisasi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kebangkitan UMKM yang terdiri dari 5 subtema yaitu inklusi keuangan, digitalisasi pariwisata, UMKM, dan digitalisasi finansial teknologi dan inovasi pembayaran. Untuk tujuan debat sendiri adalah untuk mendorong mahasiswa agar peka dan kritis terhadap permasalahan isu-isu strategis berkaitan dengan digitalisasi perbankan yang dibahas. Nah, ini kegiatan ini bagi saya sangat luar biasa. Ini ada dua ya, ada ya sebenarnya ini ada rakor ikatan mahasiswa ekonomi pembangunan ini lalu dipadukan dengan ada debat. Ada debat ini luar biasa. Dengan satu kecerdasan. Kadang-kadang kita kalau mengatur kita hanya rakor, setelah itu kalau ngomong kita debat. Tapi luar biasa juga ada kegiatan debat dan tingkat nasional. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya ingin mempertegas lagi bahwa kegiatan ini itu temu mahasiswa nasional dan Rakornas terus juga nasional. Kira-kira saya mau mempertegas itu. Jadi Temunas itu kita akan ada ide Intellectual Dialogue of Economic. Ini kita akan membahas bagaimana bisa memberikan referensi ataupun dalam hal ini policy brief untuk pemerintah pusat sebagaimana nanti bisa kami hasilkan melalui forum ide. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat peka dan kritis terhadap permasalahan dan berbagai isu yang sedang terjadi di Indonesia. Fenidoh Adimataratu, TVRI NTT. Pemirsa, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, sejumlah pedagang hewan kurban, khususnya kambing, mulai bermunculan di beberapa wilayah di Kota Kupang. Harga yang ditawar pun bervariasi, mulai dari 2 juta hingga 3.750.000 rupiah, tergantung besar kecilnya hewan kurban. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tinggal menghitung hari. Menyambut Hari Raya Idul Kurban, sejumlah pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di Kota Kupang. Salah satunya di Jalan Timur Raya Kota Kupang, para pedagang mulai membuka lapak di pinggiran jalan. Para pedagang ini setiap tahunnya selalu berjualan untuk mengais rezeki tambahan menjelang Hari Raya Kurban. Hendrik Tani, salah seorang pedagang kambing kurban, mengatakan dirinya setiap tahun selalu berjualan hewan kurban. Sejak ia membuka lapak, baru beberapa pelanggan saja yang datang. Itu pun baru sebatas menanyakan harga jual hewan kurban. Biasanya permintaan akan ramai sekitar 2 atau 3 hari jelang hari Idul Adha. Harga kambing yang dijual bervariasi tergantung besar kecilnya hewan kurban, yakni mulai dari 2.100.000 hingga 3.750.000 rupiah per ekor. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, harga jual hewan kurban tahun ini mengalami kenaikan. Kenaikan mencapai Rp500.000 karena memang harga jual dari para peternak yang sudah mengalami kenaikan, termasuk biaya mobilisasi hewan kurban menuju Kota Kupang. Kalau jual itu harus variasi harganya. Kita beli di luar harga bagaimana, nanti kita jual di artinya dapat artinya 200, 100 lebih ya sudah artinya potong untuk untungannya. Jadi ya keuntungannya tipis lah, tidak terlalu karena hidupnya begini. Nah habis kita mau kerjanya di mana? Tiap tahun mungkin Pak Dong lihat kotong pekerjaannya. Ada yang minta lokasi, kalau kasih lokasi ya kotong taruh, makanya pasang. Kalau tidak ada lokasi kotong mau di mana? Hendrik berharap permintaan akan hewan kurban tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga hewan kurban yang ia jual bisa laku terjual semuanya. Hasil jualan hewan kurban dipergunakan untuk menopang kebutuhan hidup keluarga, termasuk untuk biaya pendidikan anak. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Ya pemirsa, hindari antrian pembelian tiket jelang libur sekolah. Pelni terapkan strategi penjualan tiket secara online dan manual.
Beginilah situasi di kantor PT Pelni Cabang Ende. Ratusan penumpang terlihat mengantri untuk membeli tiket secara manual, bahkan ada yang rela berjam-jam mengantri demi mendapatkan tiket. Sujito, Kepala PT Pelni Cabang Ende menyampaikan saat ini penumpang yang menggunakan kapal Pelni masih normal untuk menuju wilayah barat, namun untuk wilayah timur khusus Ende Kupang sudah mulai meningkat. Hal ini dikarenakan libur sekolah. Selain itu, beberapa penumpang dari luar daerah seperti Nagekeo dan Ngada juga memilih lewat jalur Ende. Ia juga menyampaikan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang baik pembelian tiket maupun saat di terminal pelabuhan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa strategi, diantaranya dengan menggandeng instansi-instansi terkait serta melakukan sosialisasi penjualan tiket secara online. Ia juga menyampaikan saat ini masih 2 armada yang beroperasi, yakni KM Awu dan KM Wilis. Pihaknya akan berkoordinasi untuk penambahan kapal apabila lonjakan penumpang terjadi. Ia berharap kepada masyarakat yang ingin mendapatkan tiket Pelni untuk bisa membelinya secara online karena layanan 24 jam dan juga bisa mendatangi agen-agen tiket Pelni yang ada di dalam kota Ende maupun kantor Pelni. Kepada masyarakat yang ingin membeli tiket agar tidak membeli pada saat akan keberangkatan. Jauh-jauh hari tiket kita sudah dijual sebulan atau 1,5 bulan tuh tiket sudah bisa dibeli. Itu online gitu, dan mereka juga nggak perlu datang ke loket penjualan melalui Alfamart atau Indomart, itu mereka sudah bisa nih. Dan di tempat-tempat ini yang jelas kita udah online. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda iklan berikut ini. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi, tanggul jembatan terpadu yang pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe.
Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbong TV. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. tanggul jembatan Termanu yang Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katongbong TV. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Menjelang akhir tahapan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif Kota Kupang, Bawaslu Kota Kupang belum menemukan adanya pelanggaran terhadap dokumen administrasi bakal calon. Tahapan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif Kota Kupang sudah berlangsung sejak tanggal 15 Mei 2023. Dan akan berakhir tanggal 23 Juni 2023 mendatang. Untuk memastikan tahapan verifikasi administrasi ini berjalan sesuai ketentuan dan aturan pelaksanaan pemilu, Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang terus melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi yang dilakukan KPU. Jelang akhir tahapan verifikasi administrasi pada tanggal 23 Juni 2023 mendatang, Bawaslu Kota Kupang belum menemukan adanya tindakan pelanggaran di tahapan ini. Ketua Bawaslu Kota Kupang Julianus Nomleni mengatakan, untuk memastikan keabsahan dokumen bakal calon yang didaftarkan ke KPU Kota Kupang, beberapa hari lalu Bawaslu bersama KPU Kota Kupang telah melakukan klarifikasi dokumen-dokumen bakal calon yang perlu diklarifikasi ke Dinas Pendidikan dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang. Sementara ini memang yang dilakukan oleh KPU melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dirasa masih perlu dilakukan klarifikasi. Dan itu nanti baru ada keputusan KPU terkait dengan seluruh proses tahapan yang ada. Belum sampai saat ini belum ada temuan yang ini, karena memang kita juga hanya dalam hal ini untuk melihat proses yang sedang berjalan dan semua memang masih dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada. Julianus menambahkan, setelah proses verifikasi selesai, KPU Kota Kupang akan memberikan evaluasi mengenai kebenaran atau keabsahan dokumen persyaratan bakal calon legislatif kepada setiap partai politik peserta pemilu 2024. Jika ada dokumen yang belum benar atau belum sah, maka KPU akan memberikan kesempatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan dokumen tersebut pada masa perbaikan. Ivani Olang, Daniel Nama, TVRI NTT. Ya pemirsa, anggota DPRD Kabupaten Kupang yang saat ini masih aktif dan mencalonkan diri sebagai bacalek dari partai lain, belum di PAW atau pergantian antar waktu. Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang saat ini masih aktif dan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD tetapi melalui partai lain saat ini masih menjadi polemik. Pasalnya, anggota DPRD tersebut telah melakukan pendaftaran bakal calon legislatif tahun 2024 sampai tahun 2029, tetapi hingga saat ini belum di PAW atau pergantian antar waktu.
Terkait hal ini, Nixon Manggoa, salah satu anggota Komisioner KPUD Kabupaten Kupang, saat dikonfirmasi terkait hal ini membenarkan, saat ini ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Kupang aktif dari Partai PKPI yang sudah mendaftar sebagai bakal calon legislatif dan telah mengajukan surat pengunduran diri ke Partai PKPI. Bahkan surat pengunduran diri tersebut telah diunggah melalui Silon saat pendaftaran bacalek. Tetapi terkait dengan pergantian atau PAW terhadap anggota DPRD aktif tersebut, ia menepis karena dikatakan bukan kewenangan KPUD Kabupaten Kupang, tetapi merupakan kewenangan Ketua DPRD Kabupaten Kupang. KPUD hanya sebatas menerima dokumen pengajuan pengunduran diri dan bukan PAW. Sedangkan terkait PAW, biasanya Ketua DPRD akan bersurat ke KPUD Kabupaten Kupang terkait PAW, kemudian dilakukan proses PAW dan pelantikan. Sehingga saat ini KPUD masih menunggu surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kupang. Dan apabila sudah ada surat pemberitahuan dari Ketua DPRD terkait dengan PAW, maka KPUD akan melakukan proses PAW. Kalau persoalan apakah dia mau di PAW atau tidak oleh partainya, itu KPU tidak sampai di sana. Syarat dari seseorang bakal calon untuk mendaftar itu adalah dia menyampaikan surat pengunduran diri dari partai sebelumnya sesuai PKPU yang ada. Tetapi apakah nanti itu di PAW oleh partainya, itu KPU tidak sampai ke sana. Ya, mungkin demikian. Ya, pada dasarnya kalau terjadi PAW maka KPU akan menerima surat pemberitahuan dari Ketua DPRD. Nah, jadi kami sifatnya menunggu apabila ke depan kalau misalnya ada permintaan PAW dari Ketua DPRD, maka itu kami akan laksanakan. Ya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 telah bersurat kepada seluruh kepala daerah dan DPRD terkait PAW yang harus segera dilakukan terhadap anggota DPRD yang masih aktif tetapi sedang mendaftar sebagai bacalek dari partai lain. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Masyarakat dihimbau untuk menghindari gigitan hewan penular rabies untuk menekan penyebaran virus rabies yang ditemukan di Timor Tengah Selatan. Rektor Undana Profesor Dr. Max Sanam dalam sebuah pertemuan Zoom yang membahas topik tentang Undana dalam peran promotif, preventif, dan edukatif rabies di Timor Tengah Selatan mengatakan bahwa jika suatu penyakit muncul di tengah populasi yang sebelumnya belum pernah terjadi penyakit dimaksud, maka letupannya akan luar biasa. Demikian juga rabies yang selama ini belum pernah muncul di TTS, semua kasus gigitan harusnya dicurigai sebagai dugaan rabies. Meskipun tidak semua anjing yang digigit oleh anjing rabies akan menjadi anjing rabies. Hal ini bisa dilihat dari jika 14 hari setelah gigitan anjing yang digigit tersebut tidak mati, maka kemungkinan besar bukan rabies. Hal ini berbeda dengan manusia yang dapat langsung tertular dengan gigitan anjing rabies. Untuk itu hal sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari gigitan dalam menghindari kasus rabies. Yang intinya bahwa harus saya ingatkan bahwa kita jangan mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan dalam penanganan rabies di Flores. Saya mengikuti itu ketika tahun 1997. Justru yang diambil tindakan itu ketika muncul di Larantuka, dan waktu itu juga karena pertama orang juga panik, tidak tahu ini apa. Kasus gigitan terjadi secara berantai ya, mana-mana. Belajar dari pengalaman kasus rabies sebelumnya yang terjadi di Pulau Flores, diharapkan penanganan di Timur Tengah Selatan dapat lebih baik. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, keluarga terdakwa kasus korupsi pengadaan lahan Terminal Kembur kecewa atas putusan yang berbeda antara Pengadilan Tipikor Kupang dengan Pengadilan Tinggi Kupang. Putusan telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang atas banding yang diajukan oleh terdakwa Benediktus Aristomoa dan Gregorius Jiramu terkait kasus korupsi pengadaan lahan Terminal Kembur.
Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan dan menghukum Benediktus Aristomoa selaku PPTK pengadaan lahan terminal Kembur selama 2 tahun penjara dengan membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan Gregorius Jeramu dihukum selama 4 tahun penjara. Atas putusan banding yang dilayangkan Pengadilan Tinggi Kupang, Sylvester, anak terdakwa Gregorius Jeramu mengaku kecewa lantaran putusan Pengadilan Tipikor Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang berbeda. Diketahui putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kupang sebelumnya menjatuhi hukuman terhadap Gregorius Jeramu selama 2 tahun penjara dan putusan Pengadilan Tinggi di penjara selama 4 tahun penjara. Untuk keputusan dari banding, saya selaku anak sulung dari Bapak Gregorius Jeramu rasanya tidak puas dengan keputusan itu, karena bagi kami dan bagi saya seorang anaknya, bapak saya itu tidak bersalah dan dia tidak pernah menjual hak milik orang lain. Yang dia jual itu hak miliknya sendiri. Di samping itu juga tentang hasil dan keputusan ini, ya itu kan hasil dari keputusannya pemerintah, bukan masyarakat punya keputusan. Apapun yang keputusan oleh pemerintah itu disahkan oleh pemerintah, bukan disahkan oleh masyarakat. Masyarakat hanya bisa pasrah dengan keadaan ini, dan kami harap dengan banding nanti kasasinya nanti bisa dibebaskan dengan tidak ada syarat apapun dari bapak saya ini. Sementara itu, istri terdakwa Benediktus Aristomoa, Skolastika Marut, juga mengaku kecewa atas putusan banding yang dilayangkan Pengadilan Tinggi Kupang terhadap Benediktus Aristomoa. Terkait putusan banding, saya istri dari Bapak Benediktus Aristomoa, kedua anak saya dan keluarga besar tidak puas atas hasil putusan Pengadilan Tinggi Kupang atas memori banding yang sudah dilayangkan. Kami menilai putusan kepada suami saya, Bapak Benediktus Aristomoa, oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan memori banding. Sehingga dari lubuk hati yang paling dalam, saya istri dari Bapak Benediktus Aristomoa, kedua anak saya dan keluarga besar sangat mengharapkan keikhlasan hati dari penegak hukum dan juga meminta keikhlasan hati bagi orang-orang yang baik agar membantu suami saya. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Pemirsa, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Ende hingga akhir Mei 2023 baru mencapai 27,21% atau 21.947.687.802 rupiah dari target 80.062.842.400 rupiah. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Ende hingga akhir Mei 2023 baru mencapai 27,21% atau 21.947.687.802 rupiah dari target 80.672.842.400 rupiah. Hal ini dikarenakan minimnya biaya operasional atau tenaga pegawai serta kesadaran wajib pajak untuk membayar. Ahmad, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, menyampaikan terkait target pendapatan asli daerah memang saat ini baru mencapai 27,21%. Hal ini dikarenakan terkendala tenaga lapangan, biaya operasional serta minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar. Ia juga menyampaikan realisasi 27,21% itu bersumber dari 10 jenis pajak, diantaranya pajak perhotelan, tempat hiburan, reklame, bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, air tanah, penerangan jalan, parkir, serta pajak mineral bukan logam dan bebatuan.
Ia juga menambahkan pihaknya akan tetap berkomitmen untuk mencapai target yang diberikan dan berharap pihak yang berwenang dalam hal ini Bapak Bupati untuk bisa menambah pegawai di dinasnya. Untuk diketahui terkait kekurangan pegawai, pihak Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini Sekretaris Dinas sudah menyampaikan kepada Bupati ND serta Badan Kepegawaian Daerah untuk menambah pegawai sejak diberhentikan tenaga honorer, namun hingga saat ini belum diberikan. Dari PAD kita target sebesar 80.672.842.400 rupiah targetnya. Kemudian pada posisi sampai dengan 31 Mei itu realisasinya sudah mencapai 21.947.687.802 rupiah atau 27,21%. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan membantu menurunkan alat berat guna mengatasi banjir di wilayah sekitar bantaran Sungai Benenain atau daerah aliran Sungai Benenain. Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten yang rawan banjir. Hampir setiap tahun, air dari Sungai Benenain selalu meluap ke pemukiman warga di beberapa desa di Kecamatan Malaka Tengah dan beberapa kecamatan lainnya. Terkait kesulitan yang dialami warga di beberapa desa tersebut, Maria Rosariana Seran, Kepala Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, dalam kesempatan bertatap muka dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini di Desa Alas Selatan pada Jumat 16 Juni kemarin, meminta kepada Ibu Tri Risma hari ini agar dapat membantu warga dengan membangun rumah titik kumpul apabila terjadi bencana banjir. Dirinya mengaku pembangunan tanggul belum maksimal karena hanya di beberapa titik, sedangkan sebagian besar belum dibangun sehingga banjir selalu meluap ke pemukiman warga apabila curah hujan tinggi. Rumah titik kumpul evakuasi warga terdampak jika mengalami banjir dibangun dengan tipe rumah panggung. Kita pun tanggul ini kan baru sepotong, yang di Naimana baru sepotong, kita tuh selalu dapat imbas dari Forek Modo. Forek Modo kan belum punya tanggul, jadi kalau masuk pasti Kobadiin, Manumuti, Nataraan kena imbasnya. Tadi apa yang diminta tadi? Saya minta tadi rumah untuk titik kumpul, rumah titik kumpul apabila ada bencana. Kalau boleh ya satu dusun satu lah, karena kan kalau satu desa satu ya setengah mati karena wilayah luas dan masyarakat tersebar. Jadi kalau satu dusun boleh. Sementara itu menjawab permintaan tersebut, Menteri Sosial Tri Risma mengaku persoalan yang perlu diatasi terlebih dahulu adalah banjir. Untuk itu dirinya mengatakan akan membantu pemerintah daerah Kabupaten Malaka dengan mendatangkan alat berat untuk mengeruk sungai agar aliran air banjir tidak meluber ke pemukiman warga. Tadi yang saya katakan, sebetulnya kita harus tahu penyakitnya itu apa. Penyakitnya adalah banjir. Karena kalau dia ngungsi, tapi di rumahnya kena banjir nggak ada gunanya. Rusak semua kan barang-barang di rumah. Jadi penyakitnya apa sebetulnya? Saya bukan tidak setuju rumah untuk pengungsian, tapi kita tetap harus cari penyakitnya. Nah penyakitnya banjir, makanya tadi saya ngomong sama Pak Bupati saya akan bantu alat berat untuk ngeruk sungai itu supaya sungainya bisa jadi tempat airnya nggak lari ke perumahan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, Lantamal 7 Kupang saat ini sedang membangun pilot proyek tanaman vanili yang hal ini menyambut program Mabes TNI Angkatan Laut tentang pengembangan tanaman vanili. Maksud kami vanili.
Sebagai bagian dari upaya untuk mensejahterakan prajurit TNI Angkatan Laut, saat ini Mabes TNI Angkatan Laut melalui Dinas Potensi Maritim atau Dispotmar sedang mengembangkan budidaya vanili di seluruh Indonesia. Menyambut baik program Mabes Angkatan Laut tentang program pengembangan tanaman vanili tersebut, maka Lantamal 7 Kupang saat ini sedang membangun pilot proyek tanaman vanili. Dan Lantamal 7 Kupang Laksamana pertama TNI Iputu Darjatna saat melihat dari dekat pelatihan bagi Babin Potmar dari semua lanal dan posal di wilayah Lantamal 7 mengatakan pilot proyek program penanaman tanaman vanili ini merupakan tindak lanjut Lantamal 7 terhadap program Kasal melalui Dispotmar. Program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit Angkatan Laut sehingga Lantamal 7 membangun pilot proyek tersebut agar menjadi tempat pembelajaran bagi para prajurit yang kemudian akan dilanjutkan ke tempat masing-masing, terutama di setiap rumah tangga para prajurit dengan melibatkan para istri prajurit. Sehingga dari pilot proyek tersebut, Lantamal 7 akan mewajibkan semua prajurit untuk menanam vanili di rumah tangga masing-masing. Ditambahkan terkait penanaman vanili, Dispotmar TNI Angkatan Laut sendiri telah menyediakan pasar untuk membeli hasil produksi vanili. Hal ini hendaknya akan menjadi motivasi bagi para prajurit untuk melakukan penanaman vanili. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih. Ini kebijakan dari Bapak Kasal melalui Dispotmar Angkatan Laut bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan juga prajurit. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Kadispotmar tadi, diharapkan untuk satu rumah tangga minimal 5 pohon. Bayangkan kalau prajurit kita sudah ribuan, itu sudah berapa? Jadi harapannya itu minimal 5 pohon. Jadi kalau sudah berhasil nanti bisa mengembang ke lingkungan sekitarnya. Jadi yang terpenting bukan hanya menanam, ini juga dari TNI AL juga mempersiapkan nanti hingga jalur pemasaran. Itu yang terpenting. Diharapkan pilot proyek di Lantamal 7 akan menjadi tempat pembelajaran bagi para prajurit dan istri prajurit untuk ikut terlibat dalam pengembangan tanaman vanili. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Kupang telah dimulai dengan menginventarisir masukan uji publik dan perumusan isu strategis. 6 akademisi yang tergabung dalam tim perumus isu strategis sedang mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dari seluruh elemen masyarakat sebagai masukan uji publik perumusan isu strategis KLHS RPG PD Kota Kupang tahun 2025-2045. Tim yang diketuai oleh Heri Kota mengkoordinir masukan dari lembaga, badan, instansi serta masyarakat terkait visi misi Kota Kupang 2045 mendatang. Untuk itu kajian-kajian dilakukan antara lain tujuan pembangunan berkelanjutan, target sasaran strategis, isu strategis, permasalahan dan isu terkait lingkungan sedang dikebut untuk dikumpulkan dari tiap instansi dan lembaga. Penyusunan kajian dan perencanaan telah dimulai pada 15 Juni lalu dengan difasilitasi oleh program Siap Siaga dan pemerintah Kota Kupang. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka panjang daerah KLHS RPJPD Kota Kupang 2025-2045 mulai dilakukan. Diharapkan 6 bulan ke depan kajian dan perencanaan tersebut telah selesai. Tim Liputan TVRI NTT.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Helga Meliani. Ya, dan saya Irene Tumeluk mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.